Selamat sore para sobat-sobat Pak Digun. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sobat, seperti biasa di sore hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sobat-sobat saya, teman-teman saya, sedulur-sedulur saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini seputaran perayaman teman-teman. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini semakin banyak ya konten kreator ataupun pembuat video untuk YouTube atau kerennya dipanggil YouTuber yang kemudian membuat konten-konten perayaman berupa jalan-jalan di pasar ya teman-teman. Banyak orang kemudian berkata bahwasanya ayam di pasar itu adalah ayam sampah, ayam yang nggak kepake gitu kan, ayam-ayam yang buruk kualitasnya gitu kan. Kalau saya sendiri sih pendapat saya nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya di pasar itu justru tempat yang paling relevan, paling realistis kemudian kita untuk scouting atau memantau bakat daripada ayam yang mau kita beli ya tentunya kalau kita nyari. Tetapi memang tingkat kesulitannya sangat tinggi ya teman-teman. Kalau saya lihat, saya sering nyari itu mungkin di antara 10 atau 15 ekor yang ayam yang ada mungkin cuma satu teman-teman. Itu kadang-kadang nggak ada gitu kan. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya biasa dulu nyariin para juragan-juragan yang khusus memang suruh nyarikan yang istimewa ya. Nah, nanti akan saya jelaskan dulu. Jadi kalau di pasar-pasar di sini di kampung halaman saya sini teman-teman, di pasar itu penjual ayam kalau waktu pasaran itu ada dua macam teman-teman. Ayam yang memang dipajang doang, orang-orang itu duduk-duduk sambil megangin jagonya teman-teman, dan jagonya itu ya sekedar dipajang di situ. Siapa yang mau membeli nih silahkan tawar menawar. Nah ada satu bagian lagi orang-orang yang kemudian menjual ayamnya itu berupa ke tempat gelanggang abaran ya, itu ada di mereka sampingan ya teman-teman, berdekatan. Dan di tiap pasar tepat di kampung halaman saya yang pasarannya tiap beberapa hari sekali dia berpindah-pindah ya, tiap kecamatan, ini dari kecamatan A besok di kecamatan B berdasarkan urutan tanggalan Jawa teman-teman. Yang jelas juga kalau harganya sangat berbeda. Jadi ayam yang cuma dipajang dijajakan oleh orang-orang yang mau jual dari rumah itu banyak, biasanya itu banyak banget ya teman-teman. Harganya biasanya itu antara 250 sampai dengan 400 mahal-mahalnya. Tinggal tawar menawar ya, bahkan kadang ada yang nawarnya 170, 180 gitu kan. Yang jelas teman-teman, ayam-ayam yang seperti itu yang memang kemudian misterius, yang kita nggak tahu gitu kan, karena memang lagi-lagi nggak bisa kemudian ciri fisik ataupun bentuk fisik, tanda-tanda tertentu menunjukkan kualitas ayamnya gitu kan. Nah, yang masuk akal adalah kemudian di sampingnya, di samping para pedagang itu ada area sendiri pedagang yang memang tempat berkumpulnya orang-orang yang mau menjual ayamnya, tapi ayamnya kemudian dicarikan yang memang satu gandeng, satu imbang. Nanti diuji ya, di situ diuji. Sama-sama ayamnya si A sama si ayamnya si B itu nanti di situ diuji. Sama-sama penjual semua. Jadi memang dia realistis karena di situ bukan untul ya, sama-sama orang mau jual gitu kan. Nah, para pembelinya yang rata-rata memang yang berkeliling di situ jumlahnya banyak ya. Kadang-kadang kalau pas rame ya mungkin nyampe puluhan bahkan mau ratusan, banyak. Dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang aktif di kompetisi gitu kan. Nah, kalau yang dijajain itu cuman yang nggak diabar ya, dia memang untuk sekedar para pemula, anak-anak biasanya. Nah, anak muda gitu kan, atau mungkin orang yang cari ayam untuk untulan gitu kan. Yang jelas dia harganya bagus di situ kalau yang memang udah diuji di situ. Cuman memang sepertinya amat mustahil kita mendapatkannya. Bayangin kalau kemudian saya lihat itu mulai jam 8 sampai jam 12 selesainya di tempat abar itu teman-teman. Jadi kadang-kadang paling 1-2 gitu kan, dari puluhan ayam mungkin sampai 40-30 ayam yang sekali abar tuh. Kadang-kadang kalau yang tempatnya luas bisa sampai 5 pasang gitu kan, artinya 10 ayam gitu kan. Dan kadang-kadang kalau mantau saya sampai siang itu belum tentu ada satu. Kalau ada satu
susah karena memang kemudian yang nonton di situ itu jumlahnya puluhan. Mereka adalah rata-rata Belanda atau orang-orang yang membeli untuk dijual lagi, teman-teman. Dan mereka pintar, mereka membeli pasti yang berkualitas dan mereka pun berani harga mahal, gitu kan. Sehingga kalau yang di area tempat kemudian diuji itu ya mahal, teman-teman, bisa sampai 400 atau 500 bahkan lebih sampai 700, ada yang sampai 1000 ya, teman-teman. Dan di situ ada yang beli ya, teman-teman. Nah, itu repot karena kalau kita orang baru di situ tentunya kita harus berebut antara puluhan orang yang ayamnya paling seharian itu cuma 1 atau 2. Artinya kemungkinan untuk dapat itu nyaris hampir mustahil, susah. Kecuali teman-teman memang bawa orang situ yang memang diajak mantau gitu kan. Karena itu memang nanti dulu-duluan dan kadang-kadang bisa cekcok kalau yang bagus jadi rebutan karena memang yang berkumpul di situ adalah tangan kedua biasanya kebanyakan untuk dijual online lagi gitu kan. Nah, saya bilang ada, tapi persentase kalau orang ada pertanyaan apakah ayam di pasar itu ada yang bagus, saya bilang ada, tapi persentasenya kecil. Ini pengalaman saya setelah puluhan tahun ya sering main ke pasar segala macam. Karena memang nggak dari 10 atau 15 ekor itu paling kemungkinan 1 atau 2 yang bagus. Dan untuk mendapatkannya nyaris mustahil. Artinya 90% nggak dapat, 10% bisa dapat, tinggal pinter-pinteran kita lah gitu kan, cepet-cepetan. Artinya memang tingkat kesulitannya tinggi untuk mendapatkan ayam tersebut karena memang kemudian di sekeliling tempat uji coba tersebut sudah ramai orang yang memang sudah siap cuan gitu kan, dan mereka sudah hafal karena itu wilayah mereka. Artinya memang tingkat kesulitannya tinggi. Jadi kalau dibilang ayam sampah ya enggak, di pasar ada. Tapi kalau saya sarankan ya cuman satu-satunya jalan ya yang terakhir tadi. Tapi memang lagi-lagi susah ya. Tapi saya pikir itu paling realistis, paling nyata. Kita bisa lihat sendiri dan nggak cuman 5 atau 7 menit seperti kita ke peternakan. Ini kadang-kadang sampai 2 ronde, 2 air, teman-teman. Dan juga nggak ada dibungkus-bungkus, nggak ada di sini ya. Jadi semua bisa kepantau semua. Nah, itu pengalaman saya, teman-teman. Jadi kalau kemudian ada propaganda ayam itu, ayam pasar itu sampah, ayam pasar itu jelek semua, itu propagandanya kurang tepat. Saya bilang bukan nggak benar, tapi kurang tepat karena ada, tapi populasinya dikit dan juga persentasenya sedikit, dan untuk mendapatkannya juga nyaris mustahil atau susah, teman-teman. Nah, ini pengalaman saya pribadi. Jadi kalau kemudian teman-teman lihat di konten-konten per YouTubean tuh banyak di pasar katanya istimewa, super istimewa, harga murah, saya pikir itu bisa menjerumuskan teman-teman karena teman-teman nanti beli ternyata untuk dipakai sendiri nggak bisa, untuk ternak pun pasti hasilnya juga buruk. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita, semoga bermanfaat. Salam seduluran.